dalam beberapa capital budgeting itu ada beberapa special case ya, special case untuk beberapa project tertentu. Misalnya yang pertama ini kita mau menghemat biaya. Nah, menghemat biaya ini mungkin kita harus membeli mesin baru. Jadi ada nanti relevannya itu ada yang mirip-mirip ini ya, ada kayak cost cutting, ada replacement cost, kemudian ada buy or not to buy. Jadi ini ya, kita mau efisiensi cost di sini ya, efisiensi cost, ataupun kita mau menambah revenue, mungkin bisa di sini. Nah, yang pertama adalah cost cutting. Untuk cost cutting di sini misalnya perusahaan kita mempertimbangkan untuk membeli new computer system ya, cost awalnya itu adalah $1 juta. Nah, di sini akan menghemat 300.000 per tahunnya. Nah, penghematan 300.000 ini kan sebenarnya kan additional dalam tanda kutip kayak additional cash inflow kan, atau cash outflow yang nggak jadi keluar di sini. Nah, di sini kemudian sistem ini diekspektasikan untuk 5 tahun, lalu akan didepresiasikan menggunakan 3 years MACRS di sini. Tadi untuk yang MACRS itu singkatannya adalah Accelerated Cost Recovery System, Modified Accelerated Cost Recovery System. Nah, kemudian sistem ini diekspektasikan memiliki salvage value 50.000. Jadi kita berharap nanti pas di tahun kelima kita bisa menjual mesin ini di harga 50.000. Lalu di sini tidak ada impact di net working capital. Nah, berarti tidak ada changes in net working capital. Lalu marginal tax rate-nya 21%. Lalu required return-nya adalah 8%. Nah, kita hitung menggunakan Excel di sini ya. Kita ke Excel dulu. Ini untuk yang cost cutting. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah initial cost-nya. Ada saving 300.000. Lalu untuk tax rate-nya 21%, expected salvage value-nya 50.000, diskon rate-nya 8%. Nah, ini umurnya 5 tahun mesin kita. Untuk yang MACRS 3 tahun, itu rate-nya atau persentasenya seperti ini, sudah ada di tabel ya. Tinggal kita kalikan saja. Untuk depreciation expense-nya ada 33%, dikali dengan initial cost-nya 1.333.300, ini 44,5% dikali 1 juta, dan seterusnya di sini. Nah, untuk book value-nya dilihat di sini ya, di tahun kelima initial cost-nya dikurangi dan akumulasi depresiasinya, yaitu ternyata 0 di sini. Nah, lalu untuk penghitungan operating cash flow-nya di sini ya, kita proyeksikan terlebih dahulu untuk net income-nya, yaitu di sini 300.000, lalu depresiasinya kita masukkan ke sini. Ini EBIT-nya minus 33.300, berarti ada pengurangan tax di sini 6.993, sehingga net income-nya yang tahun pertama dan tahun kedua itu rugi 26.000, dan di sini 114.000, dan tahun 3, 4, 5 mulai untung di sini. Nah, kita lihat di sini untuk yang penghitungan operating cash flow-nya kita bisa menggunakan metode top down, tax sale ataupun bottom up. Semuanya nilainya sama, menghasilkan 306.993. Misalnya kalau kita pakai bottom up berarti EBIT kalau bottom up itu kan berarti net income ditambah dengan depresiasi. Ini net income-nya lalu ditambah dengan depresiasi akan menghasilkan OCR-nya segini. Lalu untuk changes in net working capital di soal disebutkan tidak terjadi perubahan net working capital di sini, berarti di sini 0, dan net working capital recovery-nya juga 0. Nah, untuk capital spending kita tahu di awal kita butuh 1 juta, di akhir tahun ada salvage value-nya berapa tadi? 50.000. Lalu karena nilai bukunya 0, berarti kita ada gain sebesar 50.000. Nah, kita harus kurangi dengan pajak 21%. Yang akan kita dapatkan after tax salvage-nya adalah 39.500 di sini. Kita hitunglah cash flow-nya atau cash flow from asset-nya. Di sini 306.000, di sini 330.000, pas di akhir tahun kelima 237 plus
39.500 di sini karena ada tambahan inflow dari penjualan komputer sistem ini. Nah, ini discounted cash flow-nya kita diskontokan dengan rate yang disebutkan di awal, yaitu di 8%. Sudah kita diskontokan, berarti net present value kita bisa tambahkan semua cash flow di sini, atau kita bisa menggunakan formula di Excel, yaitu NPV, lalu koma, buka kurung, rate-nya terlebih dahulu, lalu cash flow di tahun pertama, tutup kurung, lalu ditambahkan dengan initial outlay-nya. Kemudian dapatlah NPV-nya 154.118. Internal rate of return-nya tinggal kita pakai rumus di Excel ya, IRR. Kita blok semua cash flow-nya. Sini menghasilkan 13,9%. Terima nggak project ini? Kita lihat nih, NPV-nya positif. Internal rate of return-nya lebih besar daripada discount rate-nya, ataupun lebih besar daripada required rate of return. Jadi project ini, cost cutting ini untuk penghematan biaya ini, walaupun kita harus membeli mesin baru, project ini bisa kita terima karena memberikan nilai tambah bagi perusahaan, NPV-nya positif. Nah, kemudian yang mirip dengan ini, buy or not buy di sini ya. Kita mempertimbangkan nih, apakah kita mau membeli 200.000 komputer based inventory management system. Ini akan didepresiasikan strike line ya, selama 4 tahun. Nah, ternyata salvage value-nya 30.000 di akhir tahun keempat. Lalu, sistem ini akan menghemat 60.000 before tax di inventory related cost-nya. Berarti ada cost cutting juga ya di sini ya. Kemudian relevant tax rate-nya 21%. Kemudian karena new setup lebih efisien dibandingkan yang lama, nah di sini kita akan ini untuk inventory-nya itu nggak perlu sebanyak yang lama, di sini less inventory, jadi akan membebaskan atau akan mengurangi 45.000 di net working capital. Nah, ini modifikasi dari soal sebelumnya, di sini ada perubahan net working capital di sini. Berapa NPV pada required rate of return 16%, kemudian berapa IRR-nya di sini. Nah, kita cek lagi pakai Excel, kita hitung di Excel ya. Ini buy or not buy. Oke, di sini kita lihat ya, cost savingnya sama setiap tahun sampai tahun keempat. Depresiasinya strike line ya, depresiasinya strike line berarti langsung aja 200.000 dibagi 4 di sini. Lalu untuk EBIT-nya kita lihat di sini 60.000 kurang 50.000 10.000. Tax-nya, tax rate 21%, tax rate dikali 10.000 2.100 menghasilkan net income 10.000 kurangi 2.100 yaitu 7.900. Untuk OCF-nya boleh pakai metode apapun. Kalau di sini kita pakai net income ditambah depresiasi 57.900. Oke. Nah, disebutkan di awal bahwa dengan sistem baru ini akan free up, akan mengurangi net working capital. Nah, kalau mengurangi net working capital berarti di sini kita bukannya mengeluarkan modal net working capital, kita bukannya ada additional cash outflow, tapi di sini seolah-olah ada additional cash inflow, ada 45.000 di sini. Nah, dan ingat pas di akhir periode itu harus kita recovery lagi tuh net working capitalnya. Sebentar ya, saya cas dulu. Nah, di sini karena tadinya menambah 45.000, pas di akhir karena recovery itu tandanya berubah, di sini kita kurangi 45.000. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, mungkin yang tadinya kita ada tambahan 45.000, anggaplah misalnya logikanya seperti ini ya, kalau tambahan 45.000 berarti kan net working capital untuk yang current liabilities lebih banyak dibandingkan current asset di sini. Nah, untuk yang current liabilities berarti di akhir periode itu kan harus dibayarkan ya. Nah, berarti pembayaran untuk yang bagian dari current liabilities ini yang harus kita kurangi di akhir periode 45.000. Logikanya seperti itu.
Nah, sekarang kita lihat capital spendingnya. Di awal kita mengeluarkan biaya 200.000 dan di akhir kita tahu di soal bahwa kita bisa menjual mesin tersebut nih ya di harga mana tadi ya. Nah, ini 30.000 di sini ya. 30.000 berarti ada after tax salvage value 30.000 dikurangi 21% dikali 30.000 kurangi 0 karena book value-nya 0. Nah, di sini, ini rumusnya jadi 23.700. Berarti cash flow-nya tinggal kita tambahkan semua di sini. Ini adalah cash flow-nya, ini adalah discounted cash flow-nya setelah mempertimbangkan required return-nya berapa? 16%. Nah, sekarang NPV-nya berapa? NPV tinggal kalian tambahkan di sini. Atau menggunakan formula di Excel NPV lalu buka kurung required return-nya dulu, lalu koma cash flow tahun pertama sampai tahun keempat tutup kurung baru ditambahkan dengan initial outlay-nya. Nah, sementara IRR-nya itu tinggal pakai rumus di Excel IRR lalu di blok dari tahun 0 sampai tahun terakhir. Nah, bagaimana? Apakah kita mending membeli mesin baru ini atau enggak? Nah, kita lihat di sini NPV-nya negatif ya, bukannya memberikan nilai tambah tapi mengurangi nilai perusahaan. Kemudian IRR-nya lebih kecil dari required return. 14,36% lebih kecil dari 16%. Nah, berarti project ini tidak layak untuk kita jalani atau mendingan tidak jadi beli. Sekarang masuk ke yang mirip-mirip cost cutting buy or not buy, itu adalah replacement problem di sini. Nah, sama ya di sini kita ada mesin lama, kita mau mempertimbangkan mesin baru. Ini data di mesin lama, initial cost-nya 100.000 dulu pas pembelian di awal 100.000. Annual depreciation-nya 9.000, kemudian purchase 5 tahun lalu. Book value-nya 55.000. Salvage today hari ini kalau misalnya kita jual itu adalah 65.000. Salvage di 5 tahun yang akan datang itu adalah 10.000. Nah, jadi kalau kita jual sekarang 65.000, harganya kalau kita jual 5 tahun yang akan datang itu market value 10.000. Nih, apakah kita mau mengganti ini mesin lama dengan new mesin? Initial cost-nya 150.000, umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, mengapa kita ada data salvage in 5 tahun? Kita akan mempertimbangkan nih, mendingan kita tetap mempertahankan mesin ini atau kita ngambil mesin baru umur 5 tahun, ternyata nanti pas di umur tahun kelima itu ada salvage value 5 tahun 10.000 nih. Nah, salvage in 5 years-nya adalah 0 di sini. Jadi tidak ada nilainya. Cost saving, nah ini masih sama kan dengan cost cutting yang tadi ya, 50.000 per tahun. Tapi di sini ada modifikasi tentang salvage-nya yang berbeda di sini. Yang sebelumnya kan buy or not buy ada modifikasi tentang net working capital-nya. Nah, ternyata mesin baru ini dia mengikuti aset kelas depresiasinya ada 3 years MHRS depreciation. Required return-nya 10%, tax rate 21%. Nah, terlihat untuk replacement problem ini. Nah, ingat ya, kita hanya menghitung incremental cash flow. Jika kita beli mesin baru, berarti kita bisa menjual mesin lama di sini. Nah, jadi sebenarnya biaya awal yang kita keluarkan itu bisa nettingnya saja dari penjualan mesin lama. Nah, kita lihat lalu gimana konsekuensi cash flow-nya dari menjual mesin lama hari ini dibandingkan dengan menjualnya 5 tahun yang akan datang. Nah, pertama kita pro forma income statement ya, dimulai dari pro forma income statement karena nanti mau menghitung operating cash flow-nya. Cost saving-nya sama setiap tahunnya. Depresiasi, nah karena kita menghitung incremental cash flow di sini, kita harus bandingkan nih new mesin dengan yang old mesin. Nah, karena kan kalau misalnya kita akan membeli mesin baru, nah sebenarnya kan depresiasi yang kita hitung itu tidak murni 49.995, tapi ada sebenarnya depresiasi mesin
lama yang tidak jadi kita bukukan di sini. Jadi net incremental dari depresiasinya adalah 40.995 nih. Nah, 4995 dikurangi 9.000 di sini. Ini juga seperti itu, 66675 dikurangi 9.000 dan seterusnya. Nah, kemudian berarti EBIT-nya adalah cost saving dikurangi dengan ininya incrementalnya menjadi incremental depresiasi menjadi 9.005. Ini juga 50.000 kurang 57.675 dan seterusnya di sini. Teksnya 21%. Ini 21% ya. Berarti 21% dikali 9.005 menjadi 7.114. Ini juga seperti itu ya, 21% kali EBIT. Net income berarti EBIT dikurangi teksnya. Ini juga seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih. Untuk net kapitalnya nih, tahun 0 kalau kita menjual mesin lama sekarang untuk membeli mesin baru, ini mesin baru harganya 150.000. Mesin lama after tax salvage out mesinnya, kita lihat bahwa kita bisa menjual di 65.000 dan book value-nya 55.000. Berarti ada after tax salvage value-nya yaitu 65.000 cash flow yang kita terima dan bayar pajak dari selisih. Ini selisih dari nilai yang kita terima dengan book value-nya, yaitu after tax salvage-nya 62.900. Lalu ada, dan sekarang kita hitung nih netnya. Jadi kita sebenarnya nggak murni ngeluarin 150.000 kalau kita beli mesin baru, tapi kita bisa kurangi dari, kita bisa ambil sebagian biaya dari menjual mesin lama 62.900. Berarti outflow kita 87.100. Di tahun kelima kita ingat nih bahwa si old mesin itu kan bisa dijual either di sekarang atau di tahun kelima. Nah, berarti after tax salvage value di tahun kelima itu adalah penjualan mesin lama di sini. 10.000 dikurangi 0,21 atau 21% dikali 10.000 kurang 10.000 sama dengan 10.000, karena book value-nya tinggal nyisa 10.000 ya. Kalian bisa cari yang book value-nya, ini kan nih ya, book value sekarang 55.000 nih. Kemudian dikurangin lagi nih dengan ini 9.000 kali 5 kurang 45.000, berarti kan 10.000 di sini book value-nya. Nah, berarti after tax salvage value-nya adalah 10.000. Benar-benar real cash inflow yang kita terima dari penjualan mesin ini, karena tidak ada selisih antara after tax salvage dengan book value-nya. Nah, kemudian ada nggak after tax salvage di yang new mesin ini? Di soal disebutkan tidak ada nih. Nah, tidak ada ya. Jadi ya udah, kita cuma bisa dapat after tax salvage-nya dari old mesin di sini. Nah, oke, sekarang kita hitung operating cash flow-nya. Nah, kita hitung pakai Excel ya. Replacement cost. Nah, di sini. Nah, ini udah ya, tadi depresiasi pakai MACRS. Oke, ini udah. Nah, sekarang ini OCF-nya. Kita bisa menggunakan yang paling gampang itu ya, adalah net income ditambah dengan incremental depresiasi, bukan depresiasi mesin baru ya, incremental depresiasi, karena yang kita pertimbangkan adalah incremental cash flow di sini. Oke, semuanya seperti itu. Kemudian net working capital, changes in net working capitalnya 0. Lalu net capital spendingnya kita ambil di sini. Lalu di sini kita ingat ada after tax salvage value mesin lama ya. Dapatlah cash flow-nya. Ini kita tambahkan semua yang ada di sini. Nah, kumulatif cash flow-nya kalau kita mau mencari payback period-nya di sini. Oke. Di payback kumulatif cash flow di tahun 0 minus 87, kemudian di tahun pertama kita udah recovery 8109, berarti sekarang nyisa minus 38. Nah, berarti tahun kedua itu kita sudah balik modal di sini. Nah, lebih tepatnya berapa nih? 1 plus nih yang masih nyisa berapa? 38.991 dibagi 48.109, yaitu 1,76 tahun di sini, years ya. Nah, NPV-nya sekarang kita hitung discounted cash flow-nya terlebih dahulu. Discounted cash flow berarti gampang ya, tinggal cash flow dibagi dengan 1 plus R, R-nya 10% dibagi dengan T-nya.
Berarti NPV-nya jumlahkan semua ini, NPV-nya 75.478 atau menggunakan formula Excel, NPV, rate, lalu koma, cash flow tahun pertama sampai cash flow tahun terakhir, lalu plus initial outlay-nya. Sama ya, ini kalau mau dipanjangin komanya sama. IRR tinggal menggunakan IRR-nya si Excel ya. Tidak ada multiple IRR di sini karena cash flow-nya, perubahan cash flow-nya hanya sekali doang. Nah, negatif ke positif terus udah selesai. Ini 43,31%. Nah, apakah proyek ini akan diterima? Kita lihat nih, NPV-nya positif, IRR-nya lebih besar dari required rate of return. Berarti proyek ini layak kita terima. Nah, ini ya. Jawabannya adalah, apakah company itu perlu mereplace equipment-nya? Jawabannya perlu mereplace equipment karena memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, itu special case tentang cost cutting yang related not buy or not buy ataupun replacement cost. Sekarang kita akan lanjut ke special case selanjutnya, yaitu setting the bid price untuk video selanjutnya.